Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah mualafnya seorang wanita di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Ziyad Al-Qattan menceritakan kepada kami, Abdul Karim bin Al-Haytham menceritakan kepada kami, Abu Al-Walid At-Tayalisi menceritakan kepada kami, Saum bin Zarir mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku mendengar raja mengatakan, Imran bin Husain menceritakan kepada kami, ia menuturkan, kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu mereka, yakni kami, para sahabat bersama beliau, beristirahat malam hingga ketika menjelang pagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristirahat lalu mereka ketiduran hingga matahari meninggi. Yang pertama kali bangun dari tidurnya adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan tidak seorang pun yang membangunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari tidurnya hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun sendiri. Lalu Umar radhiyallahu anhu pun bangun dan duduk di samping kepala beliau. Lalu ia bertakbir dan mengeraskan suaranya sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun. Ketika bangun, beliau melihat matahari sudah terbit, beliau berkata, berangkatlah. Lalu berjalan sedikit, hingga ketika matahari sudah memutih, beliau turun lalu mengimami kami sholat. Sementara itu, seorang laki-laki memisahkan diri dari kelompok, ia tidak ikut sholat bersama kami. Selesai sholat, beliau bertanya, wahai Fulan, apa yang menghalangimu untuk sholat bersama kami? Ia menjawab, wahai Rasulullah, aku mengalami junub. Maka beliau pun menyuruhnya untuk bertayamum dengan tanah lalu sholat. Kemudian Rasulullah menempatkanku di kelompok depan untuk mencari air. Saat itu kami sudah sangat kehausan. Ketika kami sedang berjalan, tiba-tiba kami berjumpa dengan seorang wanita yang tengah menjulurkan kakinya di antara dua tempat air. Lalu kami tanyakan kepadanya, di mana ada air? Ia menjawab, jauh. Jauh sekali. Tidak ada air. Kami bertanya lagi, berapa jarak dari sini ke keluargamu? Ia menjawab, sehari semalam. Kami berkata lagi, temuilah utusan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia balik bertanya, apa itu utusan Allah? Maka kami tidak membiarkannya hingga kami menghadapkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu wanita itu berbicara kepada beliau sebagaimana yang dibicarakan kepada kami. Hanya saja ia mengaku bahwa ia mempunyai anak-anak yatim. Lalu beliau menyuruh agar mengambilkan kedua tempat airnya lalu membuka tutup bawahnya. Maka kami sebanyak 40 orang pun minum karena kehausan hingga kenyang dan memenuhi setiap kantong air dan kendi yang kami bawa, dan menyediakan air mandi untuk teman kami itu, yakni yang junub. Hanya saja kami tidak memberi minum unta, padahal unta-unta itu sudah sangat membutuhkan air. Lalu beliau berkata kepada kami, berikan apa yang ada pada kalian. Maka dikumpulkanlah roti dan kurma untuk wanita itu sehingga menjadi satu tumpukan. Kemudian beliau bersabda, pergilah kepada keluargamu, dan ketahuilah bahwa kami tidak mengurangi sedikit pun dari airmu. Ketika wanita itu sampai di keluarganya, ia mengatakan, sungguh aku telah bertemu dengan orang yang paling pandai sihir, atau ia seorang nabi sebagaimana yang mereka klaim. Lalu Allah memberikan hidayah kepada golongan tersebut, yakni kaumnya, melalui wanita itu, yang mana wanita itu memeluk Islam dan mereka pun memeluk Islam. Dikeluarkan juga oleh Al-Bukhari dari Abu Al-Walid dengan isnad ini. Dan dikeluarkan juga oleh Muslim dari Ahmad bin Saidi Ad-Darimi dari Abu Ali Al-Hanafi, dari Saum bin Zarir. Sunan Daruqutni 761.